Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang merupakan penduduk asli desa Kungfu. Dia sedang memandu para wisatawan untuk menikmati suasana di jalan tua desa Kungfu. Di tempat itu terlihat sangat menarik karena penduduk asli setempat melakukan aktivitas sehari-hari dengan disertai menampilkan seni kungfunya. Para rombongan berhenti untuk menonton pertunjukan kungfu oleh sekelompok orang. Bersamaan dengan itu, ada seorang pria yang bernama Lili sedang mengejar seorang pencopet. Setelah bersusah payah mengejar, akhirnya pencopet itu berhasil ditangkap tepat di depan pertunjukan kungfu tersebut. Setelah Lili mengembalikan tas kepada pemiliknya, dia mendatangi gerombolan yang sedang mengadakan pertunjukan kungfu itu dan langsung menuduh mereka hanyalah sekelompok penipu yang mengaku ahli bela diri karena mereka bukanlah penduduk asli desa Kungfu. Mendengar itu, mereka tidak terima dan kemudian langsung mengeroyok Lili. Lili pun tak berdaya menghadapi mereka. Tapi kemudian Lili ditolong oleh seorang pria yang ternyata juga ahli bela diri. Kemudian mereka pun berkenalan dan pria tersebut bernama Herman. Herman bercerita bahwa sebenarnya dia adalah penduduk asli desa Kungfu. Dia pergi merantau dan di saat merantau, dia belajar bela diri kickboxing dengan seseorang yang bernama Pak Junet. Malam harinya, Lili mengingat kejadian tadi siang yang ternyata kickboxing sangatlah hebat untuk bertarung. Kemudian di depan foto almarhum kakeknya, Lili berkata jika ingin sekali mempelajarinya, yaitu bela diri kickboxing. Keesokan harinya saat sedang lari pagi, Lili kembali bertemu dengan Herman yang sedang sibuk memasang sebuah baliho tentang promosi acara pameran desa kungfu. Dalam obrolan itu, Herman menjelaskan jika gurunya yang bernama Pak Junet adalah mantan juara dunia kickboxing, kemudian menjalankan bisnis di bidang real estate dan karya seni Tiongkok. Pameran yang akan digelar tersebut rencananya juga akan menampilkan kungfu-kungfu asli Tiongkok dan senjata-senjata kuno Tiongkok dengan tujuan untuk melestarikan budaya setempat. Mendengar itu, Lili jadi sangat terkesan. Hari berikutnya di alun-alun desa kungfu sudah ramai para wisatawan. Banyak sekali pertunjukan di situ dan salah satunya adalah pertunjukan Tai Chi. Terlihat Lili datang bersama dengan Siti. Sesaat kemudian, Herman beserta Pak Junet datang dan menghentikan pertunjukan Tai Chi tersebut, lalu mengajak sang master Tai Chi untuk berduel. Pak Junet dengan mudah mengalahkan sang master Tai Chi. Lili pun kagum dengan penampilan Pak Junet. Lalu Lili mendekatinya kemudian berkenalan dengan menggunakan aplikasi penerjemah karena tidak bisa berbicara dengan bahasa asing. Lalu Pak Junet mengundang Lili dan Siti untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Mereka pun langsung menerimanya. Malam harinya mereka bertemu di restoran tersebut. Namun Pak Junet tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Dalam percakapan itu, Herman yang dengan dalih untuk mengembangkan desa kungfu mengatakan sebuah rencana, yaitu toko-toko milik penduduk asli desa kungfu akan mereka renovasi disesuaikan dengan tema keunikan kungfu yang dikuasainya, sehingga lebih menarik minat wisatawan tentunya dengan biaya renovasi ditanggung oleh Pak Junet. Dengan catatan hanya toko milik penduduk asli desa kungfu saja yang direnovasi. Herman juga memberikan penawaran kepada Lili jika ia bersedia membantu Pak Junet dengan mengatakan siapa-siapa saja penduduk asli desa kungfu, Herman akan merekrutnya menjadi anggota klub tinju miliknya. Lili dan Siti pun sangat senang mendengarnya, apalagi Herman juga menjanjikan sebuah pekerjaan kepada Siti. Kemudian dengan polosnya, Lili memberitahukan jika penduduk asli desa kungfu adalah Paman Son, pemilik kedai daging, Bibi Mei, pemilik kedai mie,
kakek Sugiono pemilik toko kacang, dan kakek Chen, kakeknya Siti, pemilik kedai pangsit. Lili juga menceritakan hal-hal lainnya mengenai desa kungfu kepada Herman. Keesokan harinya, Lili sudah diperbolehkan untuk berlatih di klub tinju, dan Siti bekerja di staf klub tinju tersebut. Hal ini membuat rasa kepercayaan mereka kepada Herman semakin besar. Siang harinya, di kantor Pak Junet, Herman menyerahkan proposal tentang rencana renovasi toko-toko tersebut. Dengan senang hati, Lili menerima proposal itu. Tanpa berlama-lama, dia langsung mendatangi Bibi Mei, kakek Sugiono, dan Paman Son untuk memberitahukan rencana renovasi tersebut. Mendengar rencana renovasi yang dinilai menarik, mereka langsung menyetujuinya. Karena selama menunggu renovasi, mereka akan tinggal sementara di sebuah hotel dengan biaya dijamin oleh Pak Junet, serta diberikan kompensasi perharinya setara dengan omset harian mereka. Hari berikutnya, rencana renovasi pun dimulai. Paman Son, Bibi Mei, dan kakek Sugiono dipindahkan ke sebuah hotel. Sementara itu, Lili berlatih di klub tinju dan Siti bekerja di tempat yang sama. Sedangkan Herman beserta anak buahnya yang alih-alih akan merenovasi toko, ternyata itu hanyalah siasat saja untuk mencari keberadaan senjata-senjata kuno yang dimiliki oleh penduduk asli desa kungfu. Di kedai daging Paman Son, Herman menemukan sepasang golok. Kemudian berpindah ke kedai mie Bibi Mei, ia menemukan cambuk baja. Selanjutnya mereka berpindah ke toko milik kakek Sugiono. Mereka pun menemukan sebuah pedang naga hitam. Namun di saat bersamaan, kakek Sugiono yang berniat akan memberikan camilan untuk para pekerja renovasi justru memergokinya, dan pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Kakek Sugiono hampir saja mengalahkan mereka. Namun Herman kemudian menggunakan busur panah dan mengenai kaki kakek Sugiono. Kakek Sugiono pun tak berdaya. Herman lalu menyuruh kakek Sugiono agar melupakan kejadian itu demi keselamatan penduduk desa. Kemudian mereka pergi dengan membawa pedang naga hitam. Kakek Sugiono berhasil diselamatkan oleh kakek Chen. Saat kakek Sugiono siuman, Paman Son dan Bibi Mei sudah berada di tempat tersebut karena mereka mendapat kabar dari kakek Chen. Ternyata kakek Chen adalah seorang penerus perguruan tapak dewa, yaitu sebuah perguruan legendaris. Kakek Sugiono kemudian menceritakan kejadian malam itu dan membuat mereka semua marah kepada Lili dan menganggap Lili sebagai pengkhianat yang menyebabkan semua ini terjadi. Hari berikutnya, Lili pulang ke kampung dengan penampilan maco, tapi para penduduk desa tampak malah membencinya. Lili pun tak tahu apa alasannya. Kemudian Lili pergi menemui Paman Son. Saat bertemu dengan Paman Son, Lili langsung diserang oleh Paman Son yang saat itu sangat marah kepadanya. Namun kemudian dilerai oleh Bibi Mei. Lili dikatakan sebagai pengkhianat karena mau membantu orang asing untuk mencuri senjata-senjata mereka. Lili pun bertambah kaget saat mendengar jika Herman telah melukai kakek Sugiono dengan busur panah. Lili yang merasa telah dibohongi oleh Herman kemudian langsung mencarinya. Kemudian mengajak Herman berduel. Tapi Lili pun langsung dihajar oleh Herman dan Lili pun jatuh pingsan. Today I die. Herman membiarkan Lili dan Siti untuk pergi dengan alasan agar Lili lah yang bertanggung jawab kepada para penduduk. Saat siuman, Lili sudah berada di rumah Siti. Nampak juga di sana ada kakek Chen, kakek Sugiono, Paman Son, dan Bibi Mei. Mereka semua tersenyum. Ternyata Lili bukanlah seorang pengkhianat dari kejadian itu. Tapi Lili hanya ditipu oleh Herman. Kemudian Lili memohon kepada mereka untuk mengajarinya kungfu. Dan dengan senang hati akhirnya mereka bersedia menjadi guru kungfu bagi Lili.
Hari yang dinantikan pun telah tiba. Lili mulai dilatih oleh ketiga master kungfu. Dengan tekad yang kuat, Lili pun dengan mudah menangkap dan menguasai materi kungfu dari ketiga gurunya. Pada suatu malam, saat Lili sedang makan di tempat kakek Chen, sang kakek juga menawarinya sebagai murid. Lili pun terkejut, ternyata kakek Chen juga seorang master kungfu. Tanpa panjang lebar, ia langsung menyetujuinya. Mereka pun berlatih jurus tapak dewa menembus gunung. Kemudian kakek Chen memberikan senjata yang belum diketahui oleh Herman, yaitu baju tameng baja. Hari-hari pun terlewati. Masalah tentang senjata yang hilang mereka sudah mengikhlaskannya dan mengisi waktu sehari-hari dengan melatih ilmu kungfu hingga Lili pun berhasil menguasai semuanya. Kemudian pada suatu malam saat Lili pulang ke rumah kakek Chen, ia menemukan kakek Chen dalam keadaan terluka. Ternyata itu adalah ulah dari Herman yang sedang mencari baju tameng baja. Karena tidak menemukannya, kemudian dia menyandera Siti. Tak berlama-lama, Lili langsung pergi mencari keberadaan Herman untuk menyelamatkan Siti. Lili pun berhasil menemukannya, dan di situ ada Herman beserta anak buahnya. Baku hantam pun tak terelakkan lagi. Lili yang sudah menguasai berbagai aliran kungfu dengan sangat mudah menghabisi seluruh anak buah Herman. Kini giliran Herman bertarung dengan Lili. Saat itu Lili menguasai jalannya pertarungan. Kemudian Herman mengambil busur panah. Lili dengan cambuk baja pun berhasil membalikan anak panah itu hingga mengenai kaki Herman. Sesaat kemudian muncul Pak Junet dengan membawa Siti yang berniat menukarnya dengan baju tameng baja. Lili pun dengan terpaksa menyerahkan baju tameng baja. Dan di saat Pak Junet hendak kabur dengan membawa baju tameng baja, Lili dengan kemampuan meringankan tubuhnya berhasil mengejar Pak Junet. Dan mereka pun kembali berduel. Pertarungan antara master kungfu dan master kickboxing itu berlangsung dengan sangat sengit. Akhirnya Lili pun berhasil mengalahkannya. Lili menghentikan pukulan terakhirnya, kemudian mengampuni Pak Junet dengan catatan agar mereka pergi meninggalkan desa kungfu. Kemudian film pun berakhir. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita film ini dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.